Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan iman untuk menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini, para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan Adab Penghafal Quran karya Imam An-Nawawi yang akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Jauhar. Kepada Ustadz, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang kita inginkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para penghafal dan pembaca Al-Quran, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Seperti biasa, insyaallah kawan kita Wawa akan membacakan bagian demi bagian dari kitab ini. Nanti beberapa poin yang perlu dijelaskan insyaallah akan kita jelaskan sama-sama. Kita sekarang masuk pada bab kelima, yaitu bagian tentang waktu mengawali dan menghatamkan Al-Quran, ya. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana ulama-ulama dulu itu mengawali bacaan Al-Quran dan kapan mereka itu menghatamkan Al-Quran. Ya, silakan Bapak, kita mulai. Baiklah, kita masuk ke bab 5, adab penghafal Al-Quran. Bagian waktu memulai dan menghatamkan Al-Quran. Ya. Adapun mengenai waktu memulai dan akhiri bagi yang menghatamkan seminggu sekali, terdapat riwayat dari Ibnu Abi Daud dengan sanadnya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memulai awal Al-Quran pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Ya, kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya bagaimana ulama-ulama kita ada yang menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali, 2 pekan sekali, 1 pekan sekali, ada 3 hari sekali, ada sehari sekali, bahkan ada yang sehari 2 kali, dan ada sebagian yang sehari bisa sampai 8 kali, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kita akan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu atau 1 pekan? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, ada satu riwayat dari Abu Dawud bahwasanya Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, beliau itu menghatamkan Al-Quran apabila mau menghatamkan dalam seminggu atau 1 pekan, maka beliau mengawali di malam Jumat. Nah, kemudian nanti beliau khatamannya malam Kamis. Nah, nanti malam Jumat memulai lagi, kemudian malam Kamis beliau menghatamkan lagi. Seperti itu. Ini kalau mau 1 pekan sekali dalam menghatamkan Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata kepada Al-Ihya. Ya, dalam kitab beliau Al-Ihya, bukan kepada Al-Ihya. Jadi beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Ihya. Kitab beliau ini judulnya Ihya Ulumiddin. Jadi menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, beliau menyebutkan salah satu bagian dalam kitab Al-Ihya itu, beliau mengatakan ini, ya. Yang paling afdol, ia menghatamkan sekali waktu bertepatan pada malam hari dan sekali waktu bertepatan pada siang hari. Yang siang hari bertepatan pada hari Senin saat melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau setelahnya. Sedangkan yang malam hari bertepatan pada malam Jumat saat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib atau setelahnya, ya, agar bertepatan dengan awal dan akhir siang. Nah, di sini, ya. Imam Ghazali mengatakan, jadi sekali-kali dia menghatamkan malam hari, sekali-kali menghatamkan siang hari. Kalau tadi Utsman dia menghatamkan malam Kamis, berarti selalu menghatamkannya di malam hari. Tapi kata Imam Ghazali, bisa juga sekali dia menghatamkan siang, sekali dia menghatamkan malam. Dan ketika dia menghatamkan siang, hendaknya dia menghatamkan di hari Senin pada 2 rakaat salat fajar, artinya masuk pagi hari. Kemudian kalau malam, maka dia
di malam Jumat pada 2 rakaat setelah maghrib, ya. Agar apa? Agar sesuai dengan awal malam, ya. Yang tadi awal pagi, ini awal malam. Ini semua adalah anjuran, ya. Jadi ini amalan yang dilakukan oleh para ulama. Kalau kita bisa melakukan, alhamdulillah. Tidak melakukan, juga tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dari seorang tabi'in, Amr bin Murrah, ia berkata, para tabi'in sangat suka menghatamkan Al-Quran bertepatan awal malam atau awal siang. Ya, awal malam berarti waktu maghrib, awal siang berarti waktu fajar, subuh gitu ya. Itu awal siang. Jadi awal siang itu bukan jam 7, jam 8, enggak, tapi di waktu subuh itu sudah masuk bagian awal siang. Nah, kalau awal malam berarti maghribnya itu. Nah, para generasi tabi'in, ulama-ulama generasi tabi'in itu terbiasa menghatamkan di awal malam atau di awal siang. Oke, kita lanjut. Talha bin Musyrif, seorang tabi'in yang mulia, ia berkata, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu siang, para malaikat memohonkan ampun untuknya hingga petang hari, dan siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu malam, para malaikat memohonkan ampun baginya hingga pagi hari. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak malaikat. Malaikat itu kadang diutus untuk siang, kadang diutus untuk malam. Ya. Nah, ketika kita hatam di waktu siang, maka malaikat akan mendoakan untuk kita sampai waktu malam, artinya sampai petang. Ketika kita hatam di malam hari, maka malaikat akan mendoakan untuk kita sampai pagi. Artinya kalau kita sekali hatam di siang, sekali hatam di malam, maka ketika kita hatam di siang, malaikat-malaikat siang mendoakan kita. Ketika kita hatam di malam, maka malaikat-malaikat malam akan mendoakan kita. Ini kata siapa tadi? Talha, ya, kata seorang tabi'in namanya Talha. Oke, lanjut. Darimi dalam musnadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, jika menghatamkan Al-Quran itu bertepatan dengan awal malam, para malaikat akan memintakan ampun untuknya hingga pagi hari. Dan jika bertepatan dengan akhir malam, malaikat akan memintakan ampun baginya hingga sore hari. Nah, sama dengan perkataan sebelumnya. Tapi perkataan yang kedua ini dari seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi dari tabi'in, ya. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Artinya kalau dikuatkan dengan sahabat berarti lebih kuat lagi. Dari generasi tabi'in ada yang mengatakan ini, dari sahabat juga ada yang mengatakan ini. Nah, sahabat itu nggak mungkin ngarang-ngarang. Kemungkinan besar ini adalah perkataan yang beliau dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Artinya, ya. Tapi kalau dari sini maka dia disebut hadis mauquf karena riwayatnya sampai kepada sahabat. Sahabat kan tidak mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak kan? Ya. Tapi kemungkinan sahabat tidak mungkin ngarang-ngarang masalah seperti ini. Mungkin dia dengar dari Rasulullah, tapi tidak disampaikan bahwasanya aku mendengar Rasulullah. Tapi beliau menyampaikan bahwasanya siapa yang khatam di malam hari, malaikat malam hari akan mendoakan dia sampai pagi. Barang siapa yang khatam di siang hari, malaikat akan mendoakan dia sampai waktu petang, sampai waktu pagi hari. Oke, kita lanjut. Darimi mengatakan riwayat ini berderajat hasan dari Sa'ad. Diriwayatkan dari seorang tabi'in, Habib bin Abu Sabbit, bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebelum ruku. Sebelum ruku. Berarti di waktu sholat, ya kan? Di waktu sholat. Oke, lanjut. Ibnu Abi Daud berkata, demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pembahasan mengenai hal ini insya Allah akan dilanjutkan pada bab berikutnya. Ya, pada bab berikutnya nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi secara lebih detail. Tapi ini umumnya begini. Jadi para ulama punya waktu-waktu tertentu untuk mengawali membaca dan menghatamkan Quran. Ini bisa kita contoh, kalau kita bisa mau contoh, kalau tidak ada masalah. Kapanpun kita mau khatam ya silahkan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ulama dulu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka benar-benar berinteraksi dengan baik, sehingga sampai memilih waktu-waktu tertentu, kan? Supaya mendapatkan keutamaan atau fadilah-fadilah tertentu. Okay. Membiasakan qiraah malam. Ya, di antara sifat atau adab yang harus dimiliki oleh penghafal Al-Quran adalah membiasakan membaca Quran di malam hari. Nah, ini maksudnya bagian lain. Jadi bahwasanya bagi seorang penghafal, pembaca Al-Quran, pembelajar Al-Quran, dia hendaknya membiasakan untuk menjaga bacaan Al-Quran di malam hari. Ya. Hendaknya ia sangat memperhatikan qiraah pada malam hari, terlebih dalam salat malam.
Ya, dalam salat malam. Salat malam itu salat yang dilakukan setelah Isya sampai sebelum subuh. Nggak harus di sepertiga malam terakhir. Kalau seumpamanya nggak biasa bangun di malam hari, mau salat setelah Isya silahkan. Kan begitu ya, salat setelah Isya silahkan. Nah, di situ hendaknya dia membaca sebagian dari Al-Quran, continue, artinya secara berkelanjutan gitu. Ya, mengulang hafalannya di saat-saat salat seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, di antara ahlu kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Ya, dari ahli kitab, artinya sebagian dari ahli kitab dulu itu membiasakan membaca ayat-ayat Allah, berarti Taurat, gitu kan? Atau dimaksudkan adalah bahwasanya sebagian kalangan sahabat yang dari ahli kitab itu membaca Al-Quran. Ahli kitab di sini bisa disebut dengan ahli kitab sebelum Islam, atau ahli kitab sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam. Mereka juga selain membiasakan membaca Taurat, juga nanti mereka juga tahu Taurat ini ya, sebelum Nabi ya. Mereka juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara mereka ada juga orang-orang yang beriman, mereka saleh, mereka sujud kepada Allah. Artinya dari sini bahwasanya kebiasaan membaca Al-Quran di malam hari adalah kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan orang-orang beriman. Oke, lanjut. Dalam Sahihain terdapat riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika ia mengerjakan salat malam. Ya, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Maksudnya sebaik-baik laki-laki adalah seorang hamba apabila dia salat malam. Artinya kalau tidak salat malam, maka dia tidak ada kebaikan. Artinya tidak tambah kebaikannya. Seperti itu. Tapi kalau dia ada salat malam, maka dia lebih baik. Ada dua orang, ya kan? Sama-sama pintar, sama-sama ganteng, sama-sama rajin ke masjid. Nah, tapi satunya suka salat malam, satunya tidak. Maka bagus yang mana? Salat malam. Bagus yang salat malam. Sehingga Rasulullah mengatakan begitu. Ya, sebaik-baik laki adalah seorang hamba apabila dia salat malam. Berarti kalau tidak salat malam sayang, begitu ya. Kebaikannya tidak sempurna. Ya. Dalam hadis lain bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti fulan. Dahulu ia selalu melakukan salat malam tetapi kemudian meninggalkannya." Nah, jangan seperti Abdullah, jangan seperti si fulan. Dulu rajin salat malam, kemudian dia ditinggalkan. Ya karena hal-hal tertentu. Karena sekarang banyak main gadget semuanya kan, jadi tidurnya terlambat sehingga ada lagi melaksanakan salat malam, atau karena kesibukan kerja, atau karena ini karena itu kan. Artinya dulu dia baik, tapi kemudian dia meninggalkan salat malam. Jangan seperti dia. Ya, dia sudah meninggalkan suatu kebaikan yang seharusnya dia jaga. Oke. Tabrani dan lainnya meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kemuliaan seorang mukmin terdapat pada qiyamul lail. Ya, kemuliaan seorang mukmin terdapat pada kebiasaannya untuk dia salat malam. Artinya ketika seorang salat malam dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di pandangan manusia. Gitu ya. Kalau di pandangan manusia bisa jadi dia dapat, tapi di pandangan Allah insya Allah sudah pasti. Ya. Biasanya orang yang salat malam itu juga ya Allah berikan apa ya? Kecondongan hati manusia kepada mereka. Kepada orang yang suka salat malam. Artinya ada kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ya, lanjut. Banyak hadis dan atsar mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Abu Ahwas Al-Jashimi, ia berkata, seandainya seorang laki-laki mengetuk pintu tenda, maksudnya mendatanginya malam-malam, maka ia akan mendengar suara seperti dengungan lebah yang berasal dari penghuninya. Ia bertanya, mengapa orang-orang ini merasa aman sedangkan mereka di tempat lain sedang ketakutan? Ibrahim An-Nakhai berkata, dahulu dikatakan, tetaplah membaca Al-Quran pada malam hari walau kambing sudah mengeluarkan susunya. Ya, di sini disebutkan dari Abil Ahwas, in kana ar-rajulu la yatruku al-fistata turuqan ayatihi laylan fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahl
Kalau seumpamanya ada seseorang yang datang ke rumah dia, ya kan, mengetuk rumahnya di malam hari, maka dia akan mendengar seperti suara lebah. Artinya karena dia membiasakan baca Al-Quran di malam hari, gitu kan, dengan suara yang lirih, dengan suara yang merdu, dengan suara yang enak di malam hari. Maka kalau ada orang datang di malam hari itu, insya Allah dia akan mendengar suara seperti suara lebah itu. Qala fama balu haula'i ya'manuna ma kana ulaika yakhlafun. Kenapa orang ini merasa aman sementara orang yang lain takut? Ya, karena orang ini dekat dengan Allah. Kita sekarang ini dalam keadaan ketakutan, corona apa itu dan sebagainya, kan. Ya, kalau orang yang dekat dengan Allah maka tidak ada rasa takut, karena dia merasa Allah SWT sebagai pelindung. Apapun yang Allah tetapkan semua bernilai kebaikan. Ya, ngapain kita takut? Waspada tetap, jaga diri tetap. Tapi bahwasanya takut tidak. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah seperti ini, ketika orang-orang takut, dia tetap aman, dia tetap baca Al-Quran seperti biasa, ya, dia tetap salat seperti biasa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yazid Ar-Rikashi berkata, jika saya tidur, kemudian terjaga, kemudian tidur lagi, maka sejatinya kedua mataku tidak tidur. Ya, kedua matanya tidak tidur karena hatinya mengulang bacaan Quran. Saya katakan, sesungguhnya nilai lebih sholat malam dan bacaan Al-Qur'annya adalah karena ia menyatukan hati, menjauhkannya dari kesibukan-kesibukan lain, dari kelalaian dan memikirkan kebutuhan, lebih menjaga dari riya dan semacamnya yang menjadikan amalan sia-sia. Di samping adanya tuntunan dari syariat karena banyaknya kebaikan pada malam hari, lagi pula peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW terjadi pada malam hari. Ya. Setiap malam ketika telah lewat tengah malam Rob, kalian turun ke langit dunia dan berfirman, adakah yang berdoa maka akan kukabulkan. Ya. Di sini Imam Nawawi mengatakan, kenapa dianjurkan atau diutamakan untuk membaca Al-Quran ketika salat malam? Karena dia mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan pertama baca Quran, kebaikan kedua salat. Ya. Kebaikan selanjutnya, karena di waktu itu juga waktu yang tenang, orang tidak banyak memikirkan aktivitas. Kalau nanti baca Al-Quran sekarang di siang hari, baru berapa menit, oh ternyata mau ini mau itu, kan, banyak kegiatan, artinya banyak kesibukan. Kalau di malam hari mau ngapain? Kan? Orang kan tidak ada aktivitas di malam hari, sehingga ketika dia membaca bisa lebih fokus. Di malam hari juga suara lebih tenang, lebih nyaman. Jadi untuk menghayati bacaan Al-Quran itu lebih mudah. Sementara kita kalau di siang hari, ya, baca Quran sana sini bising, suara motor lah, suara klakson lah, suara orang-orang aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian di malam hari juga banyak kebaikan. Sehingga Isra Mi'raj Rasulullah SAW dilakukan di malam hari, dan Rasulullah bersabda, di malam-malam, ya, setelah pertengahan malam itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada para hamba-hamba. Kemudian Allah mengatakan, ada enggak orang yang mau untuk aku ampuni? Ada enggak orang yang mau aku penuhi doanya? Ya. Artinya kalau di siang hari ini kita berdoa, baru Allah mengabulkan. Kalau di malam hari Allah nawarin, siapa nih yang mau aku kasih bantuan, ya kan? Nih, kalau sekarang antum nyari-nyari bantuan, kan? Nah, ada waktu tertentu yang ini siapa nih yang mau saya kasih bantuan, ya kan begitu. Berarti lebih memungkinkan untuk diijabah di malam hari. Karena di malam hari Allah justru menawarkan, siapa ini yang mau dikabulkan doanya, siapa yang mau dipenuhi hajatnya, siapa mau diringankan bebannya. Nah, disinilah kebaikan-kebaikan di malam hari. Oke, kita lanjutkan. Disebutkan dalam As-Sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada satu waktu pada setiap malam yang pada saat itu akan dikabulkan setiap permohonan. Ya, ada satu waktu di malam hari. Waktu itu nggak ditentukan, sehingga kita harus nyari waktu itu. Yang kalau seorang hamba pas di waktu itu dia berdoa, maka insya Allah doanya dikabulkan. Nah, karena waktunya nggak kita ketahui, ya maka kita nyari-nyari di malam itu, kan, kapan. Tetapi kemungkinan besar yang lebih dikuatkan adalah waktu di sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Penulis kitab Bahjatul Asrar meriwayatkan dari Salman An-Mati, ia berkata, saya bermimpi melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyenandungkan syair. Andai tiada para pembaca wirid yang bangun malam, atau mereka yang selalu berpuasa di waktu siang, tentu tanah di bawahmu berguncang di akhir malam,
karena kamu orang-orang jahat yang tidak taat. Ya, artinya dari sini adanya orang-orang yang salat malam, yang membaca Al-Quran di malam hari, yang membaca wirid-wirid, zikir-zikir, yang bermunajat kepada Allah di malam hari. Inilah yang menjaga bumi kita. Bumi kita ini mungkin bisa dikatakan ya sudah muak dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga pengen saja dia bergejolak ya kan. Berarti kalau melihat dari dosa-dosa manusia, kejahatan-kejahatan manusia, kesalahan-kesalahan manusia, maka bumi ini sudah waktunya untuk ya, dia bergoncang untuk kan kiamat. Tetapi karena melihat ada sebagian orang yang masih bangun malam, yang masih sholat, ya, sehingga bumi itu tidak disuruh oleh Allah untuk bergejolak dulu. Laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna. Kalau bukan karena orang-orang yang memiliki wirid yang dia baca terus. Wa akharuna lahum sardun yasumuna. Kemudian orang-orang yang memiliki kebiasaan berpuasa. Ladukkat ardukum min tahtikum saharan. Maka akan digoncangkan bumi di bawah kaki kalian itu di malam hari, di waktu sahar. Li'annakum qaumu su'in la tuti'una. Karena kalian ini orang-orang yang pendosa yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi kita bersyukur ada sebagian orang itu yang masih mau bangun malam. Itu yang menjaga kita. Kan kalau tidak ada orang itu lagi, maka wallahu a'lam. Nah, seperti apa? Begitu juga kita ini di Indonesia sekarang dengan musibah corona dan lain sebagainya. Kita bersyukur ya, tidak sebanyak negara-negara lain. Mungkin Allah masih menjaga karena masih banyak yang salat malam, masih banyak yang dimunajat. Nanti biasanya orang-orang yang di pelosok-pelosok nih, kiai-kiai kampung, ya kan? Orang-orang saleh yang tidak kelihatan. Ini yang justru yang menjaga kita. Nah, kalau orang-orang saleh yang kelihatan ini kan ya kelihatan dia. Tapi ada orang-orang saleh itu tidak kelihatan, dia lebih khusyuk dalam beribadah, lebih terhindar dari riya kan. Nah, mereka ini yang menjaga apa namanya? Kita ini dari bencana yang mungkin kapan saja bisa Allah timpakan kepada kita. Artinya semakin banyak orang yang menghidupkan malam-malam untuk beribadah, insya Allah semakin Allah menjaga kita dari mara bahaya. Ya, lanjut. Ketahuilah bahwa keutamaan sholat malam dan bacaan Al-Qur'annya bisa sedikit dan bisa banyak. Lebih banyak lebih afdal, kecuali jika ia begadang semalaman untuk menghatamkan Al-Qur'an, maka itu makruh jika dilakukan terus-menerus karena bisa membahayakan dirinya. Nah, di sini juga. Jadi baca Al-Quran semakin banyak semakin bagus kan? Tetapi tidak boleh berlebihan. Agama kita ini agama wasaton. Agama kita ini agama pertengahan. Kalau condong ke kanan terlalu juga tidak baik. Condong ke kiri terlalu tidak baik. Ya kan? Seperti makanan kan? Kita tidak ada gula, kita lemas. Kebanyakan gula penyakit, ya kan gitu. Garam juga begitu. Tidak pakai garam, kita juga bisa lemas. Pakai garam juga bisa membawa penyakit dan lain sebagainya. Agama kita juga begitu, ada takarannya. Takarannya itu harus pas. Kalau berlebihan, jadi tidak baik. Kurang juga tidak baik. Orang tidak pernah baca Quran, tidak baik. Baca Quran semalaman, ya kan? Kemudian dia sampai khatam, kemudian membawa mudarat bagi dirinya, sehingga kemudian dia sakit dan lain sebagainya, maka jadi tidak baik. Maka kadarnya, ya kita tentukan masing-masing dari kita, ya, semampu kita lah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian bisa lakukan. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan, jadi semakin banyak semakin bagus, tetapi jangan sampai berlebihan, nanti menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Haram kenapa? Kalau dengan itu kemudian dia meninggal dunia, ya kan? Nah, karena terlalu berlebihan dalam beribadah, maka tidak boleh. Ya, oke, lanjut. Adapun yang menunjukkan balasan yang diterima dengan bacaan yang sedikit adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai seorang lalai. Barang siapa yang salat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia dicatat sebagai orang bertakwa. Dan barang siapa yang salat malam dengan membaca 1000 ayat, maka ia dicatat sebagai orang yang mendapat pahala berlimpah ruah. Oke, nah jadi di sini setiap bacaan ada pahalanya. Nah, tidak kemudian kalau dikit tidak dapat pahala, ya yang banyak dapat pahala. 10 ayat pun dapat pahala. Jadi kalau kita salat malam dengan 10 ayat sudah dapat pahala. Satu rakaat pun insya Allah sudah 10 ayat. Al-Fatihah berapa ayat Al-Fatihah? 7 ayat. Ditambah qul huwallahu ahad berapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad.
4 apa nih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. 7 tambah 4? 11. Ya, jadi 1 rakaat dalam sholat malam itu sudah lebih dari 10. Berarti kita sudah bukan orang yang lalai. Ya. Kalau bisa ditambah dengan 100 ayat, ya, kalau seumpamanya dalam 1 rakaat itu kita Al-Fatihah tadi ya, ditambah dengan Qul huwallahu ahad sudah 11. Kalau antum salat malam itu 10 rakaat saja berarti sudah 110 ayat kan? Berarti sudah masuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beribadah. Ya kan? Minal qanitin. Kalau bisa 1000 ayat, nah semuanya antum sampai berapa? 23 rakaat atau 40 rakaat kan? Setiap rakaatnya 10 berarti masih 200-an ya. Kalau semuanya setiap rakaatnya 20 ayat seumpama kan, seumpama kan berarti udah bisa 1000 dia mendapatkan pahala yang banyak. Artinya jangan sampai di malam hari itu kita tidak sholat sama sekali, walaupun sekedar sholat witir. Sholat witir itu kalau 3 rakaat kita membaca Al-Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah 50 ayatan, ya kan? Nah, maka jangan sampai lepas sama sekali dari salat. Kalau kita lepas maka berarti kita termasuk orang-orang yang lalai. Ya kan, yang penting jangan sampai kita masuk kepada orang-orang lalai. Kita hindarkan diri kita dari orang lalai. Kalau semuanya cuma 1 rakaat pun sudah bisa. Salat witir kan boleh 1 rakaat. Aduh, tinggal 5 menit Ustaz. Gimana? Cukup kayaknya cuma 1 rakaat. Ya sudah, salat 1 rakaat. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad sudah 11 ayat. Berarti antum sudah masuk bagian dari orang-orang yang tidak lalai. Kalau tidak ada sholat sama sekali, tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali di malam hari, maka dia dimasukkan kepada golongan orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Oke, kita lanjut. Sa'labi menceritakan bahwa ia meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat salat malam, maka ia sama dengan salat semalam suntuk. Ya, salat malam 2 rakaat. Tadi saya sampaikan ya, salat malam itu setelah Isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau kalian tidak bisa sholat di akhir waktu malam, ya sebelum saya sebelum tidur lah 2 rakaat, ya kan? Nah, jadi sudah masuk. Jadi jangan sampai lepas sama sekali. Nanti kalau bangun, alhamdulillah tutup dengan witir. Kalaupun semuanya mau witir sebelum sholat, boleh tidak? Sebelum tidur, boleh tidak? Boleh. Yang penting nanti kalau semuanya bangun nggak perlu witir lagi, tambah lagi dengan sholat. Nah, begitu aja. Artinya itu tadi ya, di malam hari jangan sampai kosong walaupun sekedar 1 rakaat witir, atau kalau 2 rakaat ini dimasukkan kepada orang-orang yang sujud dan berdiri. Oke. Mengulang Al-Quran dan menghindari lupa. Oke, bagian yang lain yang menjadi adab para penghafal Al-Quran adalah mengulang Al-Quran supaya tidak lupa. Karena Al-Quran ini lebih mudah lepas daripada onta yang tidak diikat, kata Rasulullah SAW. Berarti kalau nggak kita ikat terus, kayak kita ulang terus, ya hilang deh. Al-Quran kan banyak persamaan ujung-ujung ayatnya itu. Ghafurur Rahim, ya, Alimun Hakim, Sami'un Alim, Azizun Hakim kan. Nah, sehingga kalau tidak sering-sering dihafal bisa jadi bolak-balik sana sini, kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq, ya kan. Ada illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun. Nah, itu baru ayat-ayat kecil, kan? Maksudnya baru surat-surat pendek. Itu aja sudah ada persamaan, bisa jadi orang muter-muter. Apalagi surat-surat yang lain yang panjang-panjang itu. Ada banyak sekali persamaan, sehingga harus sering diulang. Oke. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulang-ulanglah Al-Quran ini demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ia lebih cepat lepas daripada unta malam ikatan. Ya, unta yang dalam ikatan. Ya, unta lepas dari ikatannya, itu kira-kira lepas tidak? Lepas. Ya. Al-Quran kalau dilepas, maka lepas dia. Gitu. Jadi Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta tadi. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh permisalan orang yang hafal Al-Quran itu ibarat memilik unta yang diikat. Jika ia selalu menjaganya, niscaya bisa mempertahankannya. Tetapi jika ia melepaskannya, niscaya unta itu akan pergi. Ya.
Jadi situ orang yang punya hafalan seperti orang punya unta. Kalau kamu ikat, maka insya Allah terikat unta itu kan. Kalau dilepas, ya lepas. Orang yang nggak mengulang hafalan Quran, maka dia seperti membiarkan unta tanpa ikatan. Dia akan lepas dengan sendirinya. Maka di antara adab yang harus diperhatikan bagi orang yang menghafal Al-Quran adalah selalu mengulang-ulang bacaannya supaya tidak lupa. Oke, lanjut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditunjukkan padaku pahala-pahala umatku hingga pahala yang diperoleh seseorang yang mengeluarkan debu dari masjid. Ditunjukkan pula padaku dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang telah diberi karunia hafalan satu surah atau satu ayat Al-Quran, kemudian melupakannya. Nah, kemudian melupakannya. Apa arti melupakannya? Berarti tidak mau mengulang lagi, ya, tidak memperhatikan lagi. Kalau lupa gimana, Ustaz? Lupa artinya tanpa sadar lupa, tidak masalah. Kita sebagai manusia pasti ada lupa kan. Kadang-kadang imam-imam besar saja bacaan ayatnya terhenti kan karena lupa, nah, kan dia harus nyambungin seperti apa. Kalau lupa biasa, tapi kalau sengaja dia melupakan, maka termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditampakkan kepada Rasulullah SAW, ya, pahala-pahala umatku sampai sekecil pahala mengeluarkan debu dari masjid. Nah, kalau mendapatkan debu di masjid, keluarkan, ya, kotoran di masjid keluarkan, pahalanya ada. Nah, kemudian ditampakkan juga dosa-dosanya, dan Rasulullah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi seorang yang Allah berikan hafalan Al-Quran kemudian dia dengan sengaja melupakannya. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi atau mengulang-ulang lagi. Na'udzubillah. Ya, jadi di sini dijadikan peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, ya. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita punya hafalan Al-Quran, maka kita jaga terus Al-Quran itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang hafal Al-Quran kemudian melupakannya, maka pada hari kiamat ia menemui Allah dalam keadaan menderita penyakit kusta. Ya, menderita penyakit kusta. Artinya, ya dia memiliki kecacatan, nggak sempurna di sisi Allah. Ini ya semacam peringatan ya bagi kita yang menghafalkan Al-Quran itu supaya tidak melupakan dengan sengaja. Tadi saya sampaikan, melupakan dengan sengaja, tidak mau menghafal lagi, mengulang-ulang lagi. Ya, dengan ada sebagian orang yang sudah punya gelar hafiz, gitu kan? Saya sudah hafid, artinya sudah ada stempel hafid, kan? Tidak mau baca-baca lagi, ya, sehingga ya mungkin bisa jadi amburadul kacau balau hafalannya, kan? Nah, sehingga kalau sudah hafid itu justru semakin berat, bebannya, karena dia harus mengulang-ulang terus. Dan dalam mengulang-ulang terus itu tadi harus menjaga antara beberapa ayat yang kadang-kadang memiliki persamaan kata. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu disebutkan, bahwasanya dimaksud melupakan di situ adalah melupakan dengan sengaja, ya kan? Li'annahu innama nasha'a an tashaghulihi anha bilahwin aw fudulin aw istighfafihi biha. Jadi dia melupakan itu karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting, ya kan? Dengan fudul, ya, dengan masalah-masalah yang sia-sia, kemudian karena meremehkan hafalan itu, wa tahawunihi bisya'niha, meremehkan urusan hafalan Al-Quran itu. Ya. Al-Qurtubi mengatakan, man hafidhal Quran aw ba'dahu faqad alat ratbatuhu. Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran secara penuh maupun sebagiannya, maka derajatnya sudah tinggi. Jadi menghafal Quran itu bukan berarti harus 30 juz. Nah, sebagian dari Quran kita hafalkan itu juga sudah bisa mengangkat derajat kita. Sahabat-sahabat Rasulullah tidak semuanya hafal Quran secara penuh. Ada beberapa surat, ya. Ada yang menghafal beberapa ayat dari surat tertentu. Ada memang sebagian sahabat yang hafal semuanya Al-Quran. Tapi tidak semua sahabat Rasulullah itu menghafal Al-Quran. Ada sahabat-sahabat tertentu yang terkenal penghafal Al-Quran. Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu diantara sahabat-sahabat. Tapi tidak semuanya hafal Quran. Jadi kalau antum tidak bisa hafal secara sempurna, bukan berarti nggak bisa disebut hafid. Bisa, hafid. Hafid apa? Hafid Al-Fatihah, kan? Kan bisa. Hafal Al-Fatihah. Hafid apa? Hafid juz amma, kan? Hafid.
Hafid itu kan penghafal. Dan kata hafid itu sebenarnya kalimat yang baru. Ya, zaman dulu itu hafid itu dipakai untuk orang-orang yang hafal ribuan hadis. Jadi kalau penghafal Quran itu disebut qurra. Qurra, ya, orang yang bagus bacaan Qurannya, kemudian dia hafalannya Quran juga bagus. Nah, kata Al-Qurtubi, barang siapa yang menghafal Quran semua maupun sebagiannya, maka derajatnya sudah tinggi. Fa idza akhalla bihataika al-martabata hatta kharaja anha nasaba an yu'aqaba. Kalau dia kemudian menghilangkan posisi itu, maka dia berhak untuk dihukum. Ya, saya kasih contoh seumpamanya bahwa kan sudah dimuliakan oleh orang. Ya. Kamu diangkat sebagai ketua Irmas. Gitu umpamanya kan. Ketua Irmas. Udah jadi ketua Irmas nih. Tapi kemudian tidak melakukan tanggung jawab sebagai ketua Irmas, ya kan? Pasti nanti suatu saat akan dicopot. Ya kan? Nah, ya orang tidak suka. Ini sudah dikasih posisi tertentu dengan Al-Qur'an. Tidak diamalkan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil lagi kemuliaannya itu. Karena dia tidak menjaga itu. Fa inna tarka ta'ahudil Qur'ani yufdi ilal jahli. Meninggalkan konsisten dalam menghafal membaca Quran itu membawa kepada kebodohan. Warruju' ilal jahli bi'adamil ilmi syadidun. Kembali kepada kebodohan itu adalah perkara yang besar, artinya perkara yang berat. Ini diantara keutamaan menghafal Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran di malam hari, dan juga konsisten dalam menjaga hafalan Al-Quran. Hal-hal ini, amalan-amalan ini, sifat-sifat ini harus dijaga, harus diperhatikan oleh para penghafal Al-Quran atau orang yang mau menghafal Al-Quran. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, Wawa, silakan. Oke Ustaz, ada dua pertanyaan nih yang mau saya tanya kepada Ustadz. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya mengangkat tangan saat berdoa setelah sholat fardu? Karena saya pernah baca tentang tidak ada anjuran mengangkat tangan setelah sholat fardu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Mengangkat tangan ketika berdoa anjurannya ada di semua kondisi. Ya kan? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada seseorang itu, ya, yang dia melakukan perjalanan, ya, musafir, kemudian dia mengangkat tangan tinggi-tinggi, dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Kemudian karena makanannya haram, karena pakaiannya haram, sehingga doanya tidak dikabulkan. Ini menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan, mengatakan ya Allah, ya Rabb, itu salah satu cara untuk kita diijabah doa. Tapi kenapa orang itu tidak diijabah doa? Karena makanannya haram. Artinya walaupun dia menempuh berbagai cara untuk supaya doanya dikabulkan, kalau makanannya haram, maka dia tidak diijabah doanya. Ini menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan itu adalah sesuatu yang dianjurkan ketika berdoa dalam kondisi apapun. Karena nggak ada pengkhususan. Tidak ada Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya jangan angkat tangan ketika berdoa setelah sholat. Memang tidak ada anjurannya. Maksudnya ya, untuk khusus setelah sholat itu kan memang tidak ada anjurannya. Tapi kan tidak ada larangannya. Kalau sudah dikatakan tidak boleh karena nggak ada anjurannya, kita balikkan. Ada larangan tidak? Tidak ada larangan. Nah, kenapa kamu melarang? Rasulullah tidak melarang. Dan hadis umum mengatakan seperti itu tadi. Bahwasanya kita dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Rasulullah beberapa kali berdoa dengan mengangkat tangan. Ya, ketika sholat Jumat, ya, ketika sholat istisqa, ketika di depan Ka'bah, itu sudah merupakan contoh bagaimana mengangkat tangan itu dianjurkan. Bahkan ketika kita dalam sholat pun, ketika kunut mengangkat tangan. Apalagi di luar sholat. Nah, sebelum sholat mengangkat tangan, setelah sholat juga boleh mengangkat tangan, gitu. Ada orang yang mengatakan setelah sholat nggak ada anjurannya, tapi dia berdoa sebelum sholat itu dia mengangkat tangan, ya, antara adzan dengan qomat, dia doa mengangkat tangan. Padahal itu juga tidak ada anjurannya, tidak ada anjuran mengangkat tangan ketika doa antara sholat, antara adzan dan qomat. Tapi ketika setelah sholat disalahkan, kan? Ya, padahal sama-sama tidak ada anjuran. Dia menyalahkan orang yang mengangkat tangan berdoa setelah sholat fardu, ya, karena nggak ada anjuran. Dia berdoa sebelum sholat tuh, sebelum qomat, dia berdoa dengan mengangkat tangan. Padahal sama-sama tidak ada anjuran. Nah, ini kalau kita salah dalam memahami dalil. Anjurannya bersifat umum. Kapanpun ketika kita berdoa dianjurkan mengangkat tangan.
Mau setelah sholat, sebelum sholat, ya, di luar sholat, ya, bahkan di dalam sholat dalam doa kunut. Itu kan berdoa dengan mengangkat tangan. Sekarang ada orang yang kunut tidak mau mengangkat tangan. Ini dari mana ajarannya? Coba antum melihat tuh video-video, lihat video-video lah di YouTube. Antum cari, ya, dimanapun, di Saudi lah, di Arab lah, di mana, Mesir lah, di mana. Coba klik ya doa kunut. Imamnya tuh ngangkat tangan apa enggak? Ngangkat tangan kan? Iya. Terus ini ada orang yang tidak mau ngangkat tangan, ikut siapa kamu? Orang sedunia ini ketika kunut semuanya mengangkat tangan. Ini kalau orang itu beragama berdasarkan perasaan dia sendiri, pikiran dia sendiri tanpa ada ilmu. Jadi berdoa setelah sholat dengan mengangkat tangan boleh. Nah, namanya boleh, silahkan mau ya, tidak ada masalah. Jangan salahkan kalau antum tidak sholat, tidak mengangkat tangan berdoa setelah sholat. Jangan salahkan orang yang mengangkat tangan, karena dia juga ada larangannya. Sebagaimana nggak ada yang menyalahkan antum berdoa mengangkat tangan di antara adzan dan iqamah, gitu ya. Jadi itu jawaban dari anjuran untuk mengangkat tangan setelah sholat fardu. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjutkan. Yang pertanyaan kedua, Ustaz. Adakah hadis sahih tentang kalau kita lagi makan sama keluarga sambil bicara, apakah itu dilarang atau tidak? Kita ini ya, bedakan antara ketika makan dan dalam ketika makan dan ketika mengunyah makanan. Ketika makan nih, saya makan sama antum kan, ya, satu piring, ngobrol, gimana? Boleh, bahkan dianjurkan. Imam Ghazali mengatakan ada anjuran untuk kita makan, kita ngobrol sambil ngobrol ketika makan. Tapi bukan ketika ngunyah. Paham ya? Yeah. Jadi ketika makan bareng ini, kita di restoran atau di kafe atau di mana, di warung, ya kan? Sambil makan, dia ngobrol kan? Wah, tapi pas ngunyah jangan. Nah, begitu. Jadi, masa kita di warung kan kita makan bersama diem, enggak boleh ngomong. Ya, jadi ketika makan itu justru dianjurkan kita untuk saling berbicara. Rasulullah SAW terbiasa berbicara dalam ketika makan bersama para sahabat. Tapi ketika ngunyah, ya, kita bedakan ya. Jadi ketika kalian makan, nah, ngobrol itu boleh. Ya, dan bahkan tadi saya sampaikan Imam Ghazali menganjurkan untuk itu. Kita di keluarga semuanya ada makan, ya kan, di satu meja, ya kan. Bapak kadang-kadang sambil tanya, anak, kamu tadi kemana? Ini. Oh iya Pak, begini. Nah, makan. Ya, habis, nah, baru tanya lagi. Tapi kalau kita ngomong sambil ngunyah kan tidak jelas. Nah, kan begitu ya. Jadi itu jawaban tentang berbicara ketika makan. Boleh berbicara ketika makan, tapi jangan ketika ngunyah. Itu masalah etika saja, masalah adab. Ya, wallahu a'lam. Oke, baiklah. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan, Ustaz. Ya. Terima kasih. Semoga kajian tadi bisa memberikan manfaat kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.